Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Muddathir. Insyaallah kita akan bahas ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida. Artinya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-7 ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ke-7 ini Allah memerintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap sabar. Sabar yang karena Allah. Karena sabar itu ibadah yang besar, ibadah yang agung dan sangat mulia. Maka keikhlasan selalu dibutuhkan dalam setiap peribadatan kita. Kesabaran yang bermakna, kesabaran yang berpahala adalah kesabaran yang dasarnya adalah karena Allah. Disinilah Nabi diperintahkan, walirabbika fasbir, dan hanya untuk Rabbmu lah engkau hendaknya bersabar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu perintah di dalam ayat ini, walaupun khitab pertamanya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti perintah ini khusus untuk beliau. Tentu perintah ini juga berlaku bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabar itu dibutuhkan
dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi kita. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan sangat membantu. Sabar itu akan sangat menolong kita untuk menyelesaikan segala aktivitas kehidupan kita. Semuanya butuh sabar. Mau ngapa-ngapain saja butuh sabar. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar yang diperintahkan di dalam syariat kita ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan. Mewujudkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini membutuhkan kesabaran. Sabar sebelum proses melaksanakannya, sabar saat proses pelaksanaannya, bahkan juga kita dituntut untuk sabar setelah amal itu selesai dilakukan. Karena akan ada amal-amal berikutnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sabar di dalam melakukan ketaatan. Apapun ketaatannya, apakah itu kaitannya dengan amalan wajib ataukah amalan yang sunnah, wajib untuk bersabar. Kemudian sabar juga meliputi sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Sisi sabarnya di mana, Ibu? Dosa dan maksiat itu harus kita sabar-sabari. Dari sisi apanya? Iya. Dosa dan maksiat itu selalu selaras dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan hawa nafsu. Ya kan? Dosa dan maksiat itu biasanya sesuai selera nafsu. Kalau kita mau memperturutkan hawa nafsu, maka dosa itulah sandingannya. Berarti di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, tentu ini tidak mudah. Kenapa? Karena ada pergolakan, ada pertentangan, ada perlawanan. Bagaimana kita mengendalikan dan menundukkan nafsu kita, ditahan-tahan. Nafsu kita ingin, tapi kita nahan. Begitu kan, sabar itu artinya al-habsu. Sabar itu artinya nahan. Kerjaan nahan itu berat atau ringan, Ibu? Berat. Kerjaan nahan itu. Coba Ibu nahan pipis. Berat atau ringan? Berat. Nahan pipis, tidak ada toilet, sedang di bis. Mau kayak apa? Sudah bercucuran keringat, begitu kan? Resah, gelisah, duduk tidak nyaman, tidur apa lagi? Barakallahu fikum. Nahan apa lagi yang berat? Nahan BAB berat. Ya, pokoknya urusan nahan ini berat. Apalagi nahan rindu. Ya, Ibu, yang suaminya jauh, ya sebulan sekali baru datang. Masya Allah berat. Urusan nahan ini berat. Nah, sabar itu memang berat. Kenapa? Karena dia nahan. Menahan. Ibu, beban ringan saja kalau kita suruh tahan jadi berat. Ya kan? Coba Ibu pegang pulpen di atas tangan. Simpan pulpen di atas tangan yang menengadah. Pulpen itu paling berapa gram saja. Tapi kalau nahannya 2 jam, kan jadi berat.
Dengan demikian, pahala daripada sabar itu sangatlah besar. Karena keagungan dan kebesaran daripada amalan sabar itu sendiri. Pahalanya pun besar. Al jaza min jinsil amal. Apa pahala sabar, Ibu? Pahala sabar itu apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka bighairi hisabin, tanpa batasan hitungan. Jadi pahala sabar itu tidak dibatasi oleh hitungan. Ibu baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Nah, sabar itu enggak ada hitungannya. Saking apa? Saking besarnya pahala sabar itu. Allah tidak lagi ngitung-ngitung pakai angka. Begitu besarnya pahala sabar. Karena dia menjadi inti daripada agama ini. Sabar istiqamah, bersabar dalam iman, bersabar di dalam amal soleh, bersabar di dalam dakwah, bahkan bersabar di dalam kesabaran itu sendiri. Ini yang akan kemudian mengantarkan kita kepada keselamatan. Orang sabar itu biasanya selamat. Orang yang tidak sabaran itu rawan celaka. Maka sabar meninggalkan dosa dan maksiat, ini nahan diri, nahan jiwa raga untuk tidak melakukan dosa dan maksiat yang begitu besar dorongannya di dalam nafsu kita. Maka harus sabar, harus tahan. Kemudian ada lagi sabar ketika menghadapi cobaan. Sabar ketika menghadapi musibah, ketetapan atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada istilah takdir buruk. Bencana, musibah, cobaan, ujian, sakit, pailit. Pokoknya segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. Nah, itu kan juga cobaan yang juga membutuhkan sabar. Nah, kalimat sabar ketika dimutlakan itu tidak digandengkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Biasanya kaitannya dengan sabar yang terkait dengan menghadapi musibah. Namun tadi sudah kita sampaikan bahwa sabar bukan hanya menghadapi ujian, cobaan, dan musibah saja. Untuk urusan taat kepada Allah, urusan meninggalkan dosa dan maksiat juga ternyata butuh sabar. Dari sisi zatnya, 3 jenis sabar ini tentu yang paling berat yang mana? Sabar di dalam melakukan ketaatan. Ini yang paling berat. Ditinjau dari sisi jenis kesabarannya itu sendiri. Kenapa? Karena melakukan ketaatan itu kan berarti harus terwujud ketaatannya. Harus ada. Salat itu kan ketaatan yang paling besar. Maka salatnya itu harus ada. Ya kan, Ibu? Salatnya itu harus kita wujudkan. Ibadah haji, berarti hajinya harus kita kerjakan, harus kita laksanakan sampai tuntas, dan itu butuh kesabaran. Nah, kalau dosa dan maksiat cukup nahan diri saja. Allah melarang zina, ya tidak usah capek-capek berzina. Allah ngelarang kita riba, tidak usah capek-capek transaksi riba. Allah ngelarang kita membunuh orang, tidak usah bersusah payah ngebunuh orang. Dan demikian seterusnya. Justru namanya larangan itu ya jangan diadakan, jangan dikerjakan. Tidak usah susah-susah ngerjain. Cukup menahan jiwa raga kita untuk tidak terjatuh. Taib. Nah, yang ketiga, yang paling ringan, sabar terhadap musibah. Ini sebetulnya paling ringan, sabar terhadap musibah itu. Kenapa, Ibu?
Karena manusia ya hanya bisa pasrah. Saya sudah hati-hati tapi kenapa celaka? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Kita yang hati-hati ternyata orang yang tidak hati-hati. Ya gimana lagi, sudah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu sunatullah, berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Ada masa-masa di mana kita mendapatkan ujian, musibah, cobaan yang tidak menyenangkan. Begitu. Ibu kalau mau mencoba menghitung itu, ujian yang bentuknya musibah, sesuatu yang serba tidak enak, kan sudah banyak kita alami, ibu ya. Tapi alhamdulillah satu demi satu ya kita bisa lalui, kita bisa lewati. Tentu dengan catatan-catatan. Barakallahu fiikum. Nah itu dari sisi zatnya. Kalau dari sisi orangnya beda-beda. Perbedaan itu sekadar dengan kualitas ilmu dan iman yang ada pada dirinya. Ada kalanya orang merasakan begitu berat meninggalkan dosa, tapi urusan taat ringan sekali dia. Gitu ya. Mau tahajud ya berapa puluh rakaat tahan dia. Tapi di satu sisi dia begitu berat meninggalkan satu dari perbuatan dosa. Yang satu ini nih yang saya susah. Begitu. Saya lebih baik puasa, saya lebih baik tahajud, saya lebih baik infak sedekah. Tapi yang satu ini, berat. Itu sebagian orang begitu. Sebaliknya ada yang tahan meninggalkan maksiat. Tapi dia malas mengerjakan yang taat. Atau misalkan ada orang yang giliran dapat musibah berat dia. Tidak bisa. Kalau yang lain dia mampu. Mau taat, mau meninggalkan maksiat. Masya Allah, dia diberi kemudahan. Tapi untuk musibah ini begitu terpukul dirinya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ibu, ada enggak orang yang saking sakit hatinya membawa urusannya ke akhirat? Ada, Bu? Ada. Ada seorang perempuan disakiti oleh mantan suaminya. Keluarga suaminya malah mendukung mantan suaminya itu misalkan. Akhirnya dia sakit hati, terpukul. Kemudian terucap, saya akan bawa sakit hati saya menghadap Allah. Saya tuntut kalian nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia pihak yang terzolimi. Ada yang begitu, Bu? Ada. Begitu beratnya musibah ini. Nah, masing-masing orang tentu berbeda-beda. Dari sisi personnya. Tapi dari sisi zat kesabarannya, tentu yang paling berat itu adalah sabar di dalam melaksanakan perintah. Perintah menuntut ilmu agama, berat Ibu? Berat tidak? Berat, kenapa? Pertama, ya kitanya harus belajar kan begitu ya. Harus datang ke majelis, harus mau dengerin, harus mau nyatat faidah. Kadang ngelawan ngantuk, gitu ya. Kadang ngelawan malas. Kadang macam-macam itu hambatan rintangannya. Begitu kan? Kadang nggak mudeng, nggak paham nih Ustaz jelasin apa ya. Keluar majelis itu bergumam hatinya, nggak paham saya tadi Ustaz ini ngomong apa. Ya sabar. Kadang kita harus sabar dengan guru kita. Kadang harus sabar dengan rekan, ya teman ngaji kita, gitu ya. Tiap bersampingan dengan orang itu pasti dia ini ngantuk, gitu kan. Dan itu ujian berat bagi kita. Kenapa, Ibu? Ngantuk itu penyakit menular. Menular itu. Ya. Berat. Ya, kita bermajelis taklim di samping orang yang ngantukan. Ujian itu, Ibu. Barakallahu fiikum.
Dan demikian seterusnya, amal-amal ketaatan. Maka Allah dan Rasulnya mengajari kita doa. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nabi mengajari doa supaya istiqomah. Orang istiqomah itu kan berarti orang yang bersabar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita nukilkan di sini faidah, karena konteks ayat ini sasaran pembicaraannya pertama kali tertuju kepada Nabi yang mendapatkan amanah risalah, menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang nabi dan rasul yang tugas utamanya adalah sebagai seorang dai. Muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan, dai orang yang mengajak. Maka di sini ada faidah bagi para dai. Bagi seorang dai, ayat ini berarti bahwa dia harus menahan diri, nyabar-nyabarkan diri saat proses menuntut ilmu. Karena orang menyampaikan syariat Islam, menyampaikan ilmu, itu harus bermodalkan ilmu. Maka seorang dai wajib belajar. Bagaimana dai enggak belajar? Tong kosong nyaring bunyinya. Kullu ina bima fihi yandah. Ya, setiap bejana akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya kosong, ya keluarnya angin saja. Barakallahu fikum. Maka seorang dai wajib menahan dirinya saat proses dia thalabul ilmi. Saat proses dia tafaqquh fid din. Ya, memahami agama ini. Kemudian dia pun mesti bersabar di dalam mengamalkan ilmunya yang dipelajarinya. Kemudian dia menekan perasaan. Nah, ini kaitannya dengan sabar saat proses mendakwahkan ilmu. Dia mesti menekan perasaan ketika misinya tidak diterima oleh orang lain. Dan ketika kebenaran yang diserukannya tidak dipedulikan. Bisa terjadi begitu, Bu? Bisa, ya. Ustadz nerangin gitu ya, jamaahnya tidur semua, gitu ya. Mirip orang khutbah Jumat kelamaan, gitu ya. Jadi jamaahnya bete, gitu ya. Akhirnya pada tidur. Barakallahu fikum. Ada kalanya terjadi penolakan, ada kalanya dia didebat, ada kalanya dia difitnah, ada kalanya dia dihina, dicaci maki. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin sangat bisa dialami oleh para dai. Maka dia harus sabar, menekan perasaannya. Ya, jangan gampang baperan. Ya, dai itu kalau baperan selesai sudah, tidak usah jadi dai. Gitu ya. Dikritik sedikit, langsung stresnya, kepikirannya 5 hari. Gitu ya. Ustadz tuh harusnya begini. Oh, langsung diingat-ingat, dipikirin. Memang saya ini begini ya. Baperan akhirnya. Ini enggak akan tuntas dakwahnya. Ya, seorang dai harus kuat mental, kuat fisik, kuat mental, kuat ilmunya, kuat segala-galanya. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya, karena dia menempuh apa yang telah ditempuh oleh para pendahulunya. Dan semuanya mendapatkan ujian. Ya, kadang majelis itu kan dibubarkan tanpa alasan yang berarti. Dituduh, difitnah, radikal lah, anti solawatan lah, anti maulid lah, gitu ya. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Ya, disangkanya mereka saja yang cinta kepada Rasulullah. Orang yang gak maulid berarti benci kepada Rasulullah. Ini kan tuduhan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak ya rintangan-rintangan.
ya di dalam perjalanan dakwah, dan itu yang harus disabari oleh para dai. Kenapa mesti bersabar ketika terjadi penolakan? Karena memang hidayah taufik itu milik Allah. Dialah yang berkuasa untuk menganugerahkannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah taufik. Maka seorang dai jangan pernah berputus asa. Sebab tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa pengorbanan, dan tidak ada satupun pengusung dakwah melainkan dia pasti akan diuji dan disakiti. Itu biasa, difitnah, digibahi. Ustadz digibahi ada, Bu? Ada saja. Nah, ini bisa terjadi. Ustadz kok pecinya nyengsol, itu ngaca dulu enggak sih Ustadz itu, gitu kan? Dan bisa saja begitu. Netizen tuh kan senangnya komen, gitu kan? Komentar aja. Karena memang profesi paling enak tuh komentator, gitu ya. Dia mah kerjaannya komen aja. Ya. Bukan di lapangan kerjaannya komen saja. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini nasihat dan faidah bagi para dai. Kemudian kita lanjutkan. Faidza nuqira fin naqur. Apabila ditiup sangkakala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suasana kedatangan hari kiamat yang ditandai dengan peniupan sangkakala. Apa sangkakala itu, Bu? Trompet, ya. Sangkakala. Siapa yang meniupnya? Malaikat Israfil. Baik. Itu pertanda kiamat itu akan terjadi dengan peniupan sangkakala. Sangkakala ditiup itu sebanyak 2 kali. Sebagian ulama mengatakan ditiupnya itu 3 kali. Tapi insya Allah pendapat yang kuat 2 kali saja. Jadi tiupan sangkakala pertanda terjadinya kiamat itu 2 kali ditiup. Bisa dilihat surat An-Nazi'at ayat berapa, Bu? 6 dan 7. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama sangkakala ini mengguncangkan alam, menghancurkan alam semesta ini. Tatba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Nah, dari ayat inilah kemudian para ulama menyatakan tiupan sangkakala itu sebanyak 2 kali. Kemudian dirincikan. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza' was-sa'q. Tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk. Bisa dibayang-bayang, Bu? Tidak bisa, ya. Ini urusan nanti. Kira-kira Ibu menyaksikannya, mengalaminya? Ada yang pengen menyaksikan, mendengarkan begitu? Jangan, Ibu, ya. Kalau kita menyaksikan dahsyatnya kiamat, kita itu seburuk-buruk makhluk. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi.
Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk. Insya Allah kita mah keburu mati, Bu. Ya, semoga begitu. Walaupun ada sebagian orang yang selalu menggembor-gemborkan kiamat itu sudah sangat dekat, gitu ya. Sampai harus begini, harus begini. Kadang cocok logi, gitu ya. Dicocok-cocokkan. Kata teman saya kata teman saya, ya. Kemudian temannya juga cerita di Masjid Nabawi katanya sudah ada Imam Mahdi, gitu. Jadi begitu modelnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, Ibu, yang paling dekat dengan kita itu bukan kiamat kubro. Yang paling dekat dengan kita itu kiamat sugro. Begitu ya. Kiamat kubro mah itu mah pasti, dan semoga kita tidak menyaksikannya. Makanya ketika ada Arab Badui datang kepada Nabi bertanya tentang kiamat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu kejadian kiamat wahai Rasulullah? Ya, maka Nabi balik bertanya, madza a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Itu yang poin paling penting. Apa yang sudah kita persiapkan? Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira mana yang paling mendesak untuk kita persiapkan? Menghadapi kiamat kubro atau menghadapi kiamat sugro? Kiamat sugro ini yang paling mendesak. Karena ini yang paling dekat dengan kita. Kiamat kubro kita pelajari tanda-tandanya yang besar, yang kecil, bagaimana peristiwa dahsyatnya untuk memberikan takhwif, rasa takut kepada manusia. Tapi intinya itu menggiring mereka supaya mempersiapkan diri mereka menghadapi kiamat sugro. Kematian itu. Bukan persiapan bagaimana nanti kita selamat ketika terjadi kiamat kubro. Nggak ada yang selamat. Ya. Ayo bikin perahu segede-gedenya. Ini korban film, begitu ya. Disangkanya kalau kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini, nanti ada rombongan yang selamat. Dari mana itu ceritanya? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka Nabi menyatakan nih kepada orang Badui ini, madza a'dadta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan? Karena ini yang paling mendasar. Persiapan kita untuk menghadapi kiamat yang paling dekat dengan kita ini apa? Karena persiapan, perbekalan untuk kiamat sugro itu pula yang menjadi perbekalan untuk semua rentetan peristiwa setelah kiamat kubro. Kalau kita nggak punya perbekalan untuk menghadapi kiamat sugro, maka ibu yang dirahmati Allah, jangan bermimpi kita bisa selamat menghadapi rentetan peristiwa setelah terjadinya kiamat kubro. Ini yang harus dipersiapkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi peniupan sangkakala, kita lanjutkan. Ada dua, pertama nafkhatul faza' was-sa', yakni tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka, mati semua. Taib. Dan itu bisa dilihat di surat An-Naml ayat 87, juga surat Az-Zumar ayat 68. An-Naml ayat 87. An-Naml surat keberapa? 27. Ayat berapa tadi? 87. Lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazzi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup,
Tiupan pertama, tiupan faza'. Fafazi'a man fis samawat wa man fil ardi. Maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. An-Naml 87 ini menyebutkan tentang nafkhatul faza'. Tiupan sangkakala yang membuat manusia itu terkejut. Bahkan tidak hanya manusia, apa yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, semuanya terkejut saat mendengarkan nafkhatul faza' ini. Kemudian dilanjutkan oleh Allah di surat Az-Zumar. Ayat berapa? 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Di ayat ini Allah langsung menyebutkan dua nafkhah, dua tiupan sangkakala. Kata Allah, dan sangkakala pun ditiup, maka sa'iq, matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, para ulama menggabungkan antara surat An-Naml tadi dengan surat Az-Zumar ini, bahwa nafkhatul faza', nafkhatus saq itu satu. Jadi tiupan pertama itu efeknya dua. Pertama, membuat manusia terkejut, setelah itu mereka mati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barulah kemudian ada nafkhatus saniyah, tiupan yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan tiupan apa, Bu? Nafkhatul ba'si wan nusyur. Tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk dan dikumpulkannya mereka di padang mahsyar. Ini namanya tiupan kebangkitan. Di surat Az-Zumar ayat 68 tadi disebutkan oleh Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka efek dari tiupan yang kedua ini, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya. Yanzurun, mereka menunggu keputusan Allah. Berarti tiupan kebangkitan dan tiupan yang menjadikan mereka semua kumpul di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah. Nah, itu dua tiupan sangkakala. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Bisa juga dilihat di surat Yasin ayat 51. Surat Yasin ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Ada yang hafal surat Yasin, Bu? Hafal. Dulu Ustaz 10 tahun saya rutin baca sampai hafal. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Rabb-nya. Tiupan yang mana ini? Yang kedua. Namanya nafkhatul ba'si wan nusyur. Tiupan kebangkitan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dua tiupan sangkakala. Siapa yang niupnya, Ibu? Malaikat. Malaikat apa namanya? Israfil.
nama Israfil ini itu nama yang disepakati oleh para ulama. Telah ijma' para ulama ya, di antara tugas dari malaikat Israfil adalah niup sangkakala. Apakah ada tugas yang lain? Ada. Malaikat Israfil punya tugas juga, tugas yang lain. Taib. Di sebagian penjelasan, malaikat Israfil ini dikenal juga dengan nama Shahibus Sur. Wa nufikha fis sur. Shahibus Sur. Sur itu juga sama artinya. Ya, sama dengan sangkakala. Sama dengan naqur. Taib. Jadi bisa sur, bisa naqur. Atau juga sahibul qarn, pemegang peniup qarn. Qarn itu makna aslinya tanduk. Emang tanduk bisa dibikin trompet? Bisa. Zaman dulu ya. Zaman kerajaan kalau perang itu kan tanda perangnya pakai apa, Bu? Pakai trompet. Peng peng gitu bunyinya. Trompet dari tanduk itu ada, ya, ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kadang disebut dengan sahibul qarn. Qarn itu maksudnya tanduk. Ya, itulah yang dimaksud sangkakala. Sur juga demikian. Jadi bisa sahibus sur, sahibul qarn, sahibun naqur, atau malaikat Israfil. Yaitu penyebutan untuk malaikat Israfil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mengimani peniupan sangkakala ini bagian daripada keimanan kepada yaumul akhir. Jadi rincian-rincian iman kepada yaumul akhir salah satunya itu. Mengimani adanya peniupan sangkakala sebagai tanda besar terjadinya kiamat kubra. Pelajaran berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nah, kita gabungkan dua ayat ini di faidah ketiga. Bagi orang-orang kafir, hari yang dijanjikan itu yakni yaumul qiyamah adalah hari yang sangat berat dan tidak mudah serta sangat pedih dan menyedihkan. Mereka tersentak, terperanjat dan mengalami rasa takut ya, yang sangat luar biasa. Oh, ada dannya di sini. Tersentak, terperanjat, dan mereka mengalami rasa takut sangat luar biasa. Mereka dalam kondisi yang serba susah. Ibu, orang kafir itu kalau mati di atas kekufuran berarti su'ul khotimah. Orang kafir itu kalau dicabut nyawa mengerikan. Ya. Dari mulai dicabut nyawa saja sudah penderitaan bagi mereka. Belum lagi penderitaan yang mereka dapatkan di mana? Di alam kubur. Itu kan pintu gerbang kehidupan akhirat. Disiksa orang kafir di alam kubur sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Untuk apa mereka disiksa? Siksa kubur bagi mereka itu sebagai muqaddimah dari siksa api neraka yang kekal abadi yang akan mereka rasakan. Nauzubillah. Ibu, ada orang mau disiksa berat, sebelum disiksa berat dikasih muqaddimah dulu. Ya. Yang siksanya pun sejatinya adalah siksa berat. Nanti akan disiksa lebih berat lagi. Berarti kan penderitaan di atas penderitaan.
itu namanya penderitaan yang semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Nabi berlindung dari su'ul khatimah. Nabi juga berlindung dari azab kubur. Ya, setiap selesai kita doa tasyahud, di penghujung salat kita, Nabi ngajarin doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Suka dibaca enggak doa ini, Ibu? Baca ya. Tasyahud akhir itu jangan buru-buru. Ya. Lengkapi doanya. Lengkapi doanya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika nanti mereka dibangkitkan juga demikian. Mereka serba susah, sangat menderita saat kumpul di padang mahsyar. Mereka kepanasan, kehausan, berkeringat dengan keringat yang menenggelamkan diri mereka sendiri. Mereka enggak dapat syafaat. Mereka menerima kitab catatan amal dari sebelah kiri atau belakang. Isi catatan amal yang membuat wajah mereka muram durja. Ibu, ingat zaman dulu suka dibagi rapot? Kadang kita ngelihat teman kita ya, yang ketika dipanggil namanya kan biasanya sesuai abjad, gitu ya. Fulan bin Fulan, gitu ya. Itu ketika maju ngambil rapotnya saja sudah jemedut, begitu ya. Wajahnya itu sudah nggak enak dipandang mata. Ngambil dari tangan gurunya pun setengah emosi, gitu ya. Ketika balik lagi ke bangkunya juga begitu, langsung ditungkrep itu. Langsung rapotnya itu ditutup pakai wajahnya. Ya, langsung nunduk. Ketika temannya mau lihat, coba dong lihat rapotnya. Nggak usah, gitu. Kira-kira yang begitu tuh siapa, Bu? Hah? Itu yang ranking bucit. Ya. Kalau siswanya itu ada 30, nah dia ranking 29 atau 30. Itu modelnya begitu. Ya. Temannya mau lihat, nggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Catatan nilainya merah semua. Sekarang mah nggak zaman begitu tuh, Bu ya. Itu mah apa namanya? Orang-orang generasi apa namanya? Bukan generasi zaman now. Kalau sekarang kan nggak ada bagi rapot begitu ya? Masih ada? Ada ibu guru di sini? Sekarang kan sudah nggak pakai ranking-ranking kan, Ibu? Rapotnya juga kadang lembaran begitu saja. Gitu ya. Nilainya bukan lagi nilai angka, tapi kepribadian, karakter, attitude-nya, begitu kan sekolah-sekolah zaman sekarang. Kalau kita kan dulu pakai angka-angka, pokoknya ranking 1 gitu ya. Kadang sebelum dibagi rapot, ada tuh orang tua yang bawa anaknya ke rumah gurunya. Ya. Ngasih sesuatu. Ibu ini hatur lumayan gitu. Ternyata rapotnya ada tip X-nya gitu ya. Dirubah sama ibu gurunya. Kenapa? Karena sudah dikasih pelicin gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu di dunia ya. Orang dibagi rapot begitu modelnya. Bagaimana kalau nanti kita dibagi rapot di akhirat? Itu orang yang ngambil catatannya, ngambil rapotnya dari sebelah kiri atau dari arah belakang dengan tangan kiri yang terpelintir, ya, itu pasti dia akan bersedih, mungkin nyesal dengan penyesalan yang luar biasa ketika melihat isi catatan amalnya itu. Kenapa? Isinya merah semua, rapot merah. Rapot merah itu nilai berapa, Ibu? 5 ke bawah ya. Jadi kalau nilai kita 5, 4, 3 ya.
itu biasanya ibu guru nulisnya pakai tinta merah. Nilainya merah. Dulu itu nilai yang sangat ditakuti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini orang-orang yang dibagi rapot di akhirat, ternyata isi catatan amalnya itu dosa, maksiat, penyimpangan, kedurhakaan, kesesatan, pembangkangan, pendustaan, nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Tentu dia melihatnya dengan penuh kesedihan. Wajahnya muram durja. Belum lagi hisabnya hisab yang berat, hisab yang susah. Beratnya timbangan amal keburukan mereka sampai mengangkat timbangan amal kebaikan mereka. Berarti amal kebaikannya ringan, sedangkan amal keburukannya sangatlah berat. Belum lagi kesusahan yang mereka derita, yakni bersaksinya anggota tubuh mereka sendiri yang membuat dirinya terhina, tertunduk dan tersipu malu. Dibungkam mulut-mulut mereka, kemudian berbicaralah kulit-kulit mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka atas apa yang diperbuatnya selama di alam dunia. Nanti kulit kita ini, ibu, kulit kita ini nanti bersaksi. Siapa yang kita sentuh, begitu ya, bersentuhan dengan siapa kulit kita. Nanti tangan kita juga akan bersaksi. Kaki kita juga akan bersaksi. Bahkan apa yang ada di sekitar kita, alam semesta ini juga bersaksi tentang tingkah laku manusia. Belum lagi tergelincirnya mereka saat menyeberangi sirat. Kalau jatuh tergelincir dari sirat, jatuhnya kemana? Jatuhnya ke dalam api neraka. Nas'alullah as-salamah. Maka akhirnya mereka pun menyesal dengan penyesalan yang mendalam, penyesalan yang tidak merubah keadaan mereka sedikit pun, dan tumpukan penderitaan yang lainnya. Itu belum disiksa itu, ibu ya. Belum disiksa di dalam api neraka. Rentetan peristiwa kiamat itu bagi mereka sudah sangat berat sekali. Taib. Itu semua disebabkan karena mereka telah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para juru dakwah yang menyampaikan ajaran Allah. Dengan apa? Dengan kekufuran mereka, pembangkangan, permusuhan. Itu yang menyebabkan mereka menderita di kehidupan akhirat. Nah, di sini juga ada faidah. Kalau kondisi orang kafir begitu, maka ini sejatinya menjadi dalil bahwa kondisi orang-orang beriman pada hari kiamat berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan, mereka menghadapi dahsyatnya hari akhirat dengan perasaan dan wajah yang cerah sumringah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, dan tanpa kesedihan sedikit pun. Saat itulah mereka menyaksikan dan merasakan semua janji Allah itu hak. Ya, benar-benar terrealisasi di hadapan mereka sendiri. Ibu, orang beriman, dunianya saja sudah jadi surga. Jannatud dunya. Mereka di dunia sudah mendapatkan surga. Lezatnya iman dan amal soleh yang mereka rasakan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah surga dunia bagi mereka. Di situ mereka sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan. Barakallahu fikum. Belum lagi bayangan mereka tentang apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman di kehidupan akhirat. Itu juga membahagiakan mereka di dunia ini. Ya ibu, ibu kalau mau diajak jalan-jalan sama suami minggu depan, bahagianya kan sudah dari sekarang. Ya enggak ibu? Sudah kebayang-bayang itu mau healing, gitu ya. Tidak bisa lagi dihalang-halang, gitu ya. Taib. Seminggu ke depan healingnya.
Bahagianya sudah dari sekarang. Ngedadak dah itu suami itu mau berangkat kerja disodorin teh gitu ya. Pokoknya di full service gitu ya. Kenapa? Karena tiket sudah di tangan, mau piknik gitu kan. Padahal seminggu ke depan itu bisa jadi juga enggak jadi gitu ya. Tapi sudah ambon duluan, kan begitu. Sudah senang duluan. Ya. Apalagi healingnya itu ke tanah suci, umroh. Ya, umrohnya yang pesan satu kamar cuman berdua saja, suami dan istri. Bintang 5 lagi, gitu. Plus Turki lagi. Ya kan Ibu? Oh itu 2 bulan sebelum berangkat tuh sudah bahagia. Ya tidak Ibu? Nah begitulah gambarannya. Siapa sih orang beriman yang tidak bahagia? Kalau kemudian dia membaca ayat-ayat tentang surga Allah, membaca hadis-hadis Nabi tentang kenikmatan yang akan dirasakan, didapatkan oleh orang-orang beriman, dunia, agamanya, kemudian akhiratnya, lahir dan batinnya. Oh itu membahagiakan. Dan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya dunianya saja sudah menjadi surga. Bagaimana dengan surga yang sesungguhnya di akhirat nanti? Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya, masih ada waktu enggak ini? Mau dilanjut Ibu? Mau pada Jumatan? Lanjut sajalah, tanggung. Ya. Faedah keempat. Ini kita ambil dari ayat 11. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya wahidan, sendirian. Dzarni, biarkan aku wahai Muhammad, biarkan aku wahai Rasul bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Maksudnya itu orang yang membangkang itu urusanku, kata Allah begitu. Berarti kan ayat ini ayat ancaman. Ancaman dalam ayat ini adalah ditujukan kepada Walid bin Mughirah, yang dia ini bergelar dengan Al-Wahid. Ini para ulama semuanya menukil begitu. Yang dimaksud oleh ayat ini, Dzarni wa man khalaqtu wahida, itu adalah terkait dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dijuluki sebagai Al-Wahid. Ini saking sombongnya orang ya. Dia mengatakan penuh dengan kesombongan, Ana al-Wahid ibnul Wahid, laisa li fil Arabi nadhirun wala li abi al-Mughirati nadhirun. Sayalah satu-satunya anak dari satu-satunya di negeri ini. Tidak ada seorang pun di kalangan Arab yang sebanding denganku dan sebanding dengan ayahku. Yang dimaksud adalah Al-Mughirah. Ini anak papih, begitu ya. Anak papih itu ya yang sombong dengan bapaknya. Ya, siapa dulu saya? Anak presiden, begitu kan? Pokoknya dia nyombongin bapaknya. Barakallahu fikum. Maka dia digelari Al-Wahid. Tidak ada orang sebanding dengan saya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu Al-Walid bin Al-Mughirah. Satu-satunya orang yang paling menonjol di kalangan kaumnya karena harta kekayaan, pangkat dan juga jabatannya, sehingga dia dihormati dan disegeni oleh kaumnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Walid bin Al-Mughirah ini dianugerahi umur yang panjang, ya. Usianya panjang sampai 90 tahun. Dia itu hartawan, memiliki kebun di area peternakan. Ternaknya ada unta, kuda, dan kambing. Dia punya kebun di area peternakannya yang sangat luas antara Mekah dan Taif. Dia memiliki budak belian
dan banyak lagi harta kekayaan yang lainnya. Nah, itulah yang membuat dia itu disegani. Kan begitu ya. Kalau orang-orang hedon itu ya tolak ukurnya apa, Bu? Harta, ya. Anda berharta, maka Anda akan kami hormati. Anda miskin, akan kami hinakan. Begitu. Jadi status orang itu dinilai oleh hartanya, pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Atau ya dinilai dari keturunannya. Ya, darah biru ataukah darah merah. Begitu ya. Kalau darah biru dihormati, kalau darah merah dianggap biasa. Ada yang darah biru di sini, Bu? Turunan ningrat begitu. Ada? Barakallahu fiikum. Nah, Walid bin Mughirah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan sendirian di perut ibunya, tanpa harta dan juga anak keturunan. Awalnya begitu. Seorang diri, dia nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya adik. Sebatang kara. Dulunya tidak punya harta, tidak punya anak keturunan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya harta yang berlimpah, memberinya kepandaian memimpin kaumnya. Allah pun tidak berhenti sampai di situ. Allah mengaruniakan kepadanya banyak keturunan yang dapat hadir bersamanya setiap saat sehingga hatinya menjadi tentram. Kehidupannya menjadi super mewah sehingga dia termasuk salah satu pembesar kaumnya. Namun dengan semua ini dia selalu meminta tambahan yang lebih banyak disertai dengan kufur nikmat. Nanti ayat-ayat berikutnya menjelaskan tentang Walid al-Mughirah ini. Walid bin al-Mughirah ini seorang yang sangat sengit di dalam menentang Allah dan Rasulnya. Dia mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Dia penista dan pendusta Al-Quran, mencampakkan kebenaran, orangnya berwatak keras, keras kepala, dan lain-lain dari perangai-perangai buruknya. Semua sifat-sifat buruk tersebut menjadikan Al-Walid Al-Mughirah menjadi tokoh yang mendapatkan yaumun asir, hari yang serba sulit. Jadi Allah gambarkan nih bahwa hari kiamat itu hari yang berat, yaumun asir bagi orang-orang kafir. Nah, Allah contohkan orang kafir yang akan mendapatkan hari yang serba sulit itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka jelas berarti ayat ini sekaligus menjadi tahliyah, menjadi tasliyah. Tasliyah itu hiburan hati. Bagi siapa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya beliau tidak bersedih hati berlebih-lebihan atas pembangkangan dan kedurhakaan orang-orang semisal Al-Walid Al-Mughirah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menangani para pembangkang dakwah ini. Begitu ibu yang dirahmati Allah. Dan ini tentu pelajaran besar bagi siapapun yang meneruskan estafet dakwah. Bahwa tugas kita menyampaikan, ya tugas kita melakukan misi dan amanah ini sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Adapun bagaimana orang menerimakah ataukah menolak, itu urusan hidayah taufik. Biar Allah yang mengurusnya. Ya, ketika ada yang mau mengikut dakwah ini, walhamdulillah, semoga Allah memberikannya kebahagiaan dan keselamatan. Ya, adapun orang-orang yang membangkang, maka jangan berkecil hati. Ya. Ada kok nabi dan rasul yang tidak punya pengikut. Ada, Bu? Ada. Ya, siapa kita kalau kita nggak punya follower, gitu ya? Siapa kita kalau kita tidak punya orang yang suka nge-like, begitu kan? Karena dakwah bukan like-likean, begitu kan? Dakwah itu menyampaikan amanah risalah, ya, mengajak manusia kepada tauhidullah,
mengajak manusia ya supaya beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mengajak manusia supaya eling dengan kehidupan akhiratnya, jangan sampai terpesona, terfitnah oleh fata morgana dunia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir dari kisah Al-Walid Al-Mughirah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa harta, anak-anak, dan kedudukan bagi manusia bisa menjadi sebab yang mendorong mereka melakukan tindakan yang melampaui batas. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta-harta kalian. Kemudian apa lagi? Anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi. Orang yang terlalaikan oleh hartanya dan juga oleh anak-anaknya. Emang ada Bu orang yang dibuat susah oleh hartanya? Banyak. Ya, dia diperbudak oleh hartanya sendiri sampai tidak punya waktu untuk ngurusin anak. Tidak punya waktu untuk melayani suami. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Demikian pula sebagian orang dibuat susah oleh anak-anaknya sendiri. Banyak orang yang karirnya rusak gara-gara tingkah laku anaknya. Dibuat girang, dibuat malu dia. Ya gara-gara tingkah laku anaknya. Maka Allah mengingatkan, jangan kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Jadi harta, anak-anak, pangkat, jabatan, itu adalah fitnah dunia yang harus kita waspadai. Nabi di dalam sebuah hadis sahih pernah mengingatkan juga, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan. Jadi sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan itu lebih mengerikan daripada serigala yang kelaparan berada di tengah kerumunan kambing. Pernah lihat serigala, Bu? Serigala berbulu domba. Mudah-mudahan bukan suami ibu. Ya. Serigala itu kalau dia kelaparan, kemudian dia di tengah-tengah mangsa yang sangat banyak, kira-kira disikat semuanya, atau dia ngambil satu ekor sudah kenyang sudah aja ditinggalin. Yang mana, Bu? Hendak pernah lihat serigala, Ustaz. Ya, yang semisal serigala lah. Harimau. Ya. Kalau makan, ada enggak istilah mau investasi makanan? Ya. Mau nyimpan makanan di freezer, gitu kan? Ada, Bu? Tidak. Dia kalau nangkap misalkan kijang, rusa, begitu ya. Kadang makannya saja berjamaah. Selesai kenyang sudah, walaupun masih ada. Kalau sudah kenyang sudah. Lihat ular. Ular itu kan binatang buas, Ibu ya. Dia kalau sudah kenyang makan, itu puasanya bisa berhari-hari. Iya kan, Ibu? Walaupun makanannya masih banyak di sekitarnya. Itu ular sanca besar kalau sudah bisa makan kambing satu, luar biasa, itu bisa 3 hari dia nggak makan. Sebuas-buasnya binatang begitu. Tapi manusia kalau sudah buas, Ibu,
Ya, semen dimakan, Bu. Gitu ya. Ya tidak, besi dia makan itu. Besi dimakan. Aspal dimakan, Ibu. Ya gimana enggak penyakitan? Ya. Begitu. Al-Quran saja dimakan. Mengerikan. Itu tamaknya orang terhadap harta dan kedudukan. Orang-orang yang suka kaya berujung di suka miskin. Ya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kalau suami ibu jadi pejabat, jadilah pejabat yang takut kepada Allah. Pejabat yang saroleh, begitu ya. Yang betul-betul memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena imam yang adil itu fadilahnya besar. Nah ini kan mumpung sedang hangat, sebentar lagi panas, gitu ya. Ahli sunnah, ibu mendoakan para pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami. Perbaiki para pemimpin kami. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu. Ya, pemimpin yang punya iman kepada kehidupan akhirat, yang betul-betul membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, lahir batin, dunia dan juga akhiratnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini. Itu ya, ahli sunnah mendoakan yang terbaik untuk para pemimpinnya. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.